amin. Ya, makasih Pak Adi. Oke, ini Pak Wisnu ini Pak Wisnu. Pak Wisnu, Ji, Bu Tika. ya, mungkin saya untuk wawancara di saya ya Pak. Nggih betul. Iya, terus saya lupa Pak S1 di mana Pak? Di mana? S1, S2 manajemen semua, Bu Tika. Yang S2-nya di Setia Mardika, sekarang kerja jadi dosen di Universitas Islam Lamongan. Oh ya. Bidangnya Bisa sumber daya manusia. Kemarin waktu wawancara kali jenengan kan mau pindah ke pemasaran, akhirnya tetap kembali konsisten di sumber daya manusia. Siap. Iya, kalau ya begitulah. Jadi kalau memang profesinya dosen, sebaiknya linier. Siap. Ya, daripada nanti bermasalah di apa. Kemudian dari Jambung itu sekarang kan juga harus yang linier aja. Kalau dulu kan bermacam-macam, tidak masalah sampai gitu, nggak apa. Ternyata sekarang ini harus sama semua, harus linier, sampai yang diajar sampai penelitiannya itu harus semuanya sama, konsisten gitu. Ini masih progres minta mata kuliah yang linear lagi. Iya, Pak. Jadi nanti untuk pengurusan Jambung itu kan kepakaran kita di SDM, ngajarnya harus SDM, nggak bisa yang lain gitu. Ya itu Pak Wisnu. Siap. Iya. Oh, jadi di sini ada yang dari Bogor ya. Jadi kalau offline jadi sulit ini Pak Adi. Ya, nanti koordinasi nanti bareng-bareng. Oh iya, saya baru tahu soalnya ternyata ada yang dari Bogor. Ada yang masonis dari Madiun juga. Oh gitu ya. Pak Ar. Iya, saya tahunya Pak Wisnu, soalnya Pak Wisnu kan dekat sini Lamongan. Siap. Surabaya Barat ke timur. Iya. Agak jauh sini 1,5 jam loh Pak. Siap. Nggak sampai ya? Nggak sampai. Iya. Oke, terima kasih Pak Wisnu. Pak Onis ini. Pak Onis. Ketua kelasnya Pak Onis apa ya? Ketua kelasnya Bang Wisnu. Oh, Pak Wisnu. Oke. Soalnya tadi yang menghubungi pertama Pak Onis, saya pikir Pak Onis yang ketua kelasnya. Iya. Bang Ijen tadi kebetulan di telepon Mas Teguh. Oh iya, ya Pak Onis mungkin bisa diceritakan S1, S2-nya di mana sekarang, di mana sisi apa? Ya, mohon izin Ibu, dalam S1 Ilmu Komunikasi di UPN Surabaya, terus S2-nya ambil manajemen di UPN Surabaya juga. UPN Surabaya mana loh Pak? UPN Jawa Timur. Ya kadang undangan juga gitu dari UPN Surabaya. UPN Surabaya mana ya? UPN Jawa Timur. Iya, Jawa Timur. Kadang juga, mau di mana? Jawa Timurnya mana? Surabaya. Oh ya baru tahu. Soalnya tempatnya di Surabaya. Soalnya kita 3 UPN itu kan menunjukkan kota ya. UPN Jakarta, UPN Jogja. Nah, yang Jawa Timur ini bukan Surabaya, UPN Jawa Timur. Timur, iya. Beda sendiri, saya lupa. Iya, beda. Jadi kadang undangan juga gitu. Saya buktikan 3 UPN Surabaya. Wah, padahal mana bukan Jawa Timur, Pak, Surabaya. Di dalam dinas di Pengadilan Agama Kota Madiun di bawah naungan Mahkamah Agung Republik Indonesia itu jabatan sekretaris di pengadilan. Korelasinya kenapa ngambil manajemen, karena kalau di pengadilan jabatan sekretaris itu kepala kantor, jadi yang megang anggaran, megang SDM, barang milik negara, semuanya sekretaris. Jadi perlu mengasah otak sebelum tumpul. Ya, cocoknya
manajemen memang ya Pak ya. Nah, Iya. tempat kerjanya berkaitan dengan manajemen, tidak di komunikasi Pak ya. Kalau ngasih dulu main-main tuh. Jadi domisili di Kota Madiun itu. Oh juga di Madiun ya. Ya iya. Ini tadi sudah keluar kota semua, yang Surabaya ada enggak ini? Ini Pak Muhammad Ali. Makasih Pak Onis. Nah, sekarang Siap. Pak Muhammad Ali. Siap Bu. Domisili di Gresik Bu. Oh di Gresik. Ya. Pendidikan S1 dan S2 di program studi manajemen. S2-nya di ITBAT Lamongan. Untuk pekerjaan di staf di PT Petrokimia Gresik. Oh Petrokimia. Di Petrokimia Gresik di manajemen apa? Di manajemennya atau gimana? Di staf operasional dan produksi. Oh. Ya, Pak Muhammad Ali. Tahu dari mana Pak Muhammad Ali? UPN maksudnya. Tahu S3 UPN ini. Searching online Bu. Oh. Memang ada niat untuk lanjut S3. Ya. Sudah lama S2-nya Pak? Lulusan tahun berapa? S2-nya ini wisudanya masih Oktober bulan depan. Lanjut ini. Iya. Berarti kangen belajar lagi ya Pak ya, langsung. Izin loh Pak, izin perusahaan? Enggak. Enggak Bu. Dan kebetulan pulang kerja jam 4 bisa lanjut, makanya cari yang kelas karyawan yang kuliah malam. Iya. Yang malam ya Pak ya. Ada kan malam memang. Oke, makasih Pak. Panggilannya sama Pak Ali, Pak Mas Pri? Ali aja. Oh Pak Ali. Ya. Oke, makasih Pak Ali. Apa yang belum ini? Pak Arhanata. Selamat malam Ibu. Selamat malam. Izin perkenalkan diri. Nama saya Arhanata Bu, biasa dipanggil Nanta. Saya S1 dulu di Teknik Geologi UPN, tapi Yogyakarta Bu. Oh iya, di Ya. UPN Jawa Timur ada Pak. Iya. Jadi saya lulus 2019 S1, lalu melanjutkan S1-nya 2015 sampai 2019. Lalu S2-nya di tahun 2021 sampai 2022, Teknik Geologi juga. Lalu ini lanjut untuk S3 di UPN Jawa Timur. Jadi emang misinya menamatkan UPN gitu mungkin kurang lebih. UPN-nya dari Jogja, UPN Jawa Timur. Gitu. Domisili mana Pak? Saya di Bojonegoro Ibu. Oh, Bojonegoro. Kalau untuk informasi saya dapat dari mana, saya awalnya memang browsing Bu. Jadi kan saya pengen S3 tapi ya deket di Bojonegoro lah Bu, gitu. Karena kan saya untuk pekerjaan itu konsultan perizinan pertambangan dan air tanah Bu. Jadi kan banyak koordinasinya di Dinas Provinsi Surabaya. Nah, setelah saya browsing ada S3 manajemen gitu di sini. Makanya saya apply dan alhamdulillahnya dibantu Pak Priyo. Jadi saya sebenarnya udah hari terakhir itu Bu di gelombang 2 itu, tapi dibantu. Ya seperti itu Bu, kurang lebih perkenalan dari Nanta. Oh iya, makasih Pak Nata. Oh ini juga jauh Bojonegoro. Naik kereta 1,5 jam kok Bu. Oh 1,5 jam? Oh, Iya. Kita Pak. Ya, tapi emang saya sudah itu Bu, legowo kalau Bojonegoro itu dianggap jauh dan
kampung banget Bu. Dan cuma 1,5 jam udah di Surabaya kamu tadi. Kelihatannya Bojonegoro itu jauh gitu Pak. Iya. Biasanya. Aman. Ternyata kalau kereta 1,5 jam. Ya betul Ibu. Ya kalau naik itu memang 3 jam Ibu gitu. Hmm. Iki- Gimana Pak? 3 jam PP maksudnya? Ya 3 jam kalau jalur darat Ibu. Jadi kalau naik kereta 1,5 jam. Oh, lebih cepat naik kereta. Iya betul Ibu. Nah Bojonegoro belum punya tol Ibu. Iya. Mungkin ke depannya dibuat. Oke Pak Nathan. Jadi dari geologi ya. Geologi Bu, teknik geologi pertambangan. Iya, geologi pertambangan. Yang di Jogja itu yang paling terkenal geologinya. Ya betul. Dulu kan sempat rektornya kan Prof Sari sebelum Pak Irhas yang sekarang. Iya. Oh, Kebetulan kan juga pembimbing saya S1 S2. Pak Irhasnya, Pak Prof Sarinya kan Prof belum Sari. Irhas, Prof Sari. Pak Irhas ini kan 2 periode. Iya. Oke, makasih Pak Nata. Oke, siap Ibu. Siapa lagi ya? Oh, Pak Wisnunya 2 ya. Ini Pak Wisnu. Bu Rina belum. Rina Pak Bu. Oh, Bu Rina. Ya, emang Bu Rina. Bu Rina siapa Iya, ya? mohon izin Bu, saya Rina Bu. Saya kerja di Pemkot Bu, jadi S1 saya sama S2 di UNER, saya di akuntansi Bu. Oh, akuntansi. Iya. Terus ngambil S3 ini kebetulan saya milih ternyata maunya UNER, cuman karena UNER itu offline, jadi saya mengundurkan diri, saya mau cari yang online aja karena kan kami ini di tempat kami ini kan kadang-kadang sampai sekarang belum pulang gitu loh Bu. Oh iya, Jadi sekarang banyak masih pakai tugas, seragam. masih di kantor ya Bu. Oh, Jadi banyak tugas, terus kadang-kadang kami dinas luar, jadi butuh sekolah yang memang bisa, ya bisanya bisa online untuk tengah malam. ya, misalnya malam gitu. Iya, Iya, ternyata saya lihat juga banyak yang luar kota ini. iya Bu. Jadi kalau offline akhirnya ya mungkin saat tertentu saja ya, mungkin yang bisanya semua kapan gitu. Ya gitu ya. Ya. Misalkan Siap Bu. ya karena syarat offline kan juga tetap harus ada. Iya. Ya atau 1-2 kali itu tetap harus ada. Karena sebetulnya kan memang offline sebetulnya. Iya. Tapi karena melihat mahasiswanya ini dari dari Bogor, dari Lamongan, Gresik, Madiun, nah ini kan tidak memungkinkan juga kalau offline terus. Ya. Iya. Kita maklumi kalau online. Tadi Bu Rina ini ke Surabaya. Iya, Pemkot Surabaya. Oh iya. Kalau di Pemkot di sini dosennya ada Bu Marta, itu kenal nggak Bu Rina? Oh kenal Bu, karena beliau sering menjadi narasumber di kami. Oh iya iya. 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 Mungkin nanti ke depan Prof Diri ya. Ya nanti ngajar juga kok anu. Oh iya. Iya. Kemarin sudah ketemu Prof Marta Oh diminta kuliah di Filsafat itu. oh filsafat. Oh Iya. Sudah. Oke, maka jadi yang Surabaya ini hanya Bu Rina aja ini. Iya. Oke. Ya Bu, terima kasih ya Bu. Ya, terima kasih Bu Rina. Jadi ibu-ibunya hanya 1 ya. Yang 5 bapak-bapak. Berarti ada 6 ya. Untuk
mahasiswa dokter ilmu manajemen ini ya. Oke, baiklah, ini kita kan mata kuliahnya yaitu bisnis riset metodologi. Kemarin sudah dibuka oleh Pak Sugeng ya sebetulnya. Pak Sugeng mengatakan sudah memberikan materi tentang filsafat penelitian manajemen ini. Nah, untuk saya sekarang ini juga memberikan sedikit gambaran karena ini banyak dari tekniknya mungkin perlu mungkin ada kesamaan atau tidak dengan tekniknya karena saya juga tahu belajar di teknik itu seperti apa. Nah, jadi yang utama yang kita bahas sekarang ini etika dulu ya, etika dalam penelitian manajemen. Oh iya, saya belum memperkenalkan saya sendiri ya, saya minta kenalan tapi saya belum kenalan ke Bapak Ibu. Oke, nama saya Tri Kartika Pertiwi ya, belum profesor, masih ngurus nih. Kemudian saya S1, saya tuh S1, S2, S3 itu keliling ya. S1-nya saya itu di UB Brawijaya Malang gitu, S1, dan S2-nya saya di UGM Jogja, kemudian S3-nya saya di UNER balik ke Surabaya. Nah, jadi kerjanya di UPN Jawa Timur. Nah, jadi saya tahu tempat perguruan tinggi Malang Buana, jadi tahu ya kondisi-kondisi di UP, bagaimana di UNER, bagaimana di UGM, dan sekarang di UPN ya, itu ya. Nah, saya sekarang ini sudah, kalau nggak cerita anak ya, anak saya 2 tapi cucunya sudah 4 ya, alhamdulillah. Nah, itu yang dari saya ya, dari latar belakang pendidikan dan keluarga saya. Mungkin ada yang mau ditanyakan apalagi tentang saya? Sudah cukup ya. Nah, sekarang saya akan bicara mengenai etika ya, karena kita mempelajari penelitian. Nah, mungkin perlu ada etika yang ya mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui, tapi saya sampaikan lagi untuk mengingatkan kembali. Ini saya share ya. Oke, sudah kelihatan ya. Jadi etika penelitian dan disertasi ya. Jadi Bapak Ibu kan sudah melakukan penelitian baik di S1, S2, mungkin di dalam pekerjaannya, terutama Pak Wisnu ini ya, yang dosen hanya Pak Wisnu ya ini ya. Iya, Bu. Iya, ya, jadi mungkin banyak penelitian yang sudah dilakukan Pak Wisnu dan Bapak Ibu yang lain mungkin penelitian, tapi mungkin di bidangnya saat itu mungkin di geologinya, mungkin di komunikasi atau di mana ya. Tapi yang sekarang ini kita konsentrasinya di manajemen. Nah, yang bisnis riset metodologi ini diampu 3 orang ya. Saya dengan Pak Sugeng itu akan memberikan materi mengenai metode penelitian kuantitatif ya, yang kuantitatif. Sedangkan nanti Prof Indra itu nanti setelah UTS ya, itu akan memberikan metode penelitian secara yang kualitatif ya. Jadi nanti Bapak Ibu kira-kira mau risetnya itu kuantitatif atau kualitatif ya terserah ya.
Jadi nanti kita berikan materi itu, Bapak Ibu bisa memilih mana yang kira-kira sesuai ya dengan penelitiannya. Nah, berbicara mengenai etika penelitian ini adalah fondasi akademik ya. Jadi etika penelitian ini harus kita tanamkan dalam diri kita sebagai seorang akademisi ya. Seperti apa gitu ya. Nah, disertasi itu ya harusnya orisinal, bebas plagiarisme atau self plagiarism, atau ya jangan hanya copy paste ya, kemudian memparafrase tanpa sumber yang jelas. Nah, karena plagiarisme ini nanti merugikan ya reputasi dan mencederai integritas. Bapak Ibu kan juga sudah membaca ya, mana di universitas yang besar itu ternyata ada juga yang melakukan plagiarisme ya. Itu kan akhirnya reputasi perguruan tingginya kan juga bisa turun ya. Bahkan di yang di Kalimantan itu ya, di Bapak Ibu juga seorang profesor ya, profesor ternyata penelitiannya banyak yang kurang kurang sesuai dengan etikanya mungkin seperti itu ya, sehingga profesornya banyak dipertanyakan ya. Nah, etika dalam penelitian itu ya kita mulai proposal ya, jadi mulai proposal bagaimana metodologinya, kemudian pada saat mengumpulkan data ya, berarti validitas, informed consent, etika terhadap responden ini juga perlu kita penuhi ya. Seperti misalkan mungkin yang dari eksak tidak melakukan itu ya, bahwa tidak memerlukan responden. Betul begitu Pak Adi? Ada responden enggak waktu penelitian itu? Atau Pak siapa ya yang dari yang ya Pak Adi? Kalau yang saya kemarin itu Ya. Yang S2-nya ya, yang S2. Oh iya, S2-nya MBA. Iya. Yang dimaksud ada respondennya ini yang saya yang kita biasanya kan meneliti responden itu kita menggunakan data primer gitu Pak. Jadi kita menggali informasi dari orang-orang. Kita informasinya dengan menggali pendapat mereka, memberikan kuesioner kepada mereka, itu namanya responden kita gitu. Nah, jadi kalau kita menggunakan seorang responden itu kita harus punya izin gitu ya, izin kepada mereka bahwa data mereka itu nanti akan kita gunakan dalam penelitian. Nah, itu bukan hanya izin secara lesan saja, tapi harus tertulis melalui lembaga atau melalui pernyataan yang legal gitu. Itu ada juga surat seperti surat izinnya itu. Jadi seperti kedokteran mungkin ya, kedokteran itu kan manusia, itu kan harus ada izinnya kalau kita melakukan penelitian seperti itu. Nah, itu yang harus dipenuhi. Jadi kalau kita nanti menggunakan data primer, kita menggali informasi kepada responden ya, kita harus betul-betul bebas, artinya
disetujui lah oleh responden itu. Ya. Apalagi kalau kita sampai menampilkan nama atau mungkin alamat atau nomor HP atau email atau sebagainya, itu pasti harus ada izin dari responden. Kemudian berikutnya yang sini etika dalam analisis data, artinya data itu ya tidak boleh dimanipulasi, ya harus transparan apa adanya. Ya jadi kan kadang orang tuh melakukan penelitian biar sesuai lah dengan kehendaknya, akhirnya data itu dimanipulasi atau mungkin dirubah-rubah tidak sesuai, nah itu tidak boleh kan, seperti itu. Kemudian etika dalam penelitian ya berarti kita mengikuti lah sistematika ya. Kalau di UPN yang nanti ya ikuti teknik analisis dalam penulisan disertasi UPN, kita tidak gunakan yang lain ya. Kemudian dalam mensitasi ya, kemudian kita harus juga tidak boleh plagiat gitu ya. Jadi semua apa yang bukan tulisan kita ya harus kita cantumkan sumbernya. Ya, ini etika dalam penulisan disertasi juga standar akademik penulisan disertasi. Jadi kita nanti ada pedomannya ya. Kemudian novelty itu apalagi di S3 ya, novelty itu sangat dibutuhkan ya. Jadi tidak, kalau mungkin S1 S2 replika biasa saja nggak masalah ya. Jadi kita meniru misalkan karya penelitian terdahulu kita pakai, itu tidak masalah ya. Tapi untuk S3 ini harus ada novelty-nya itu apa. Kemudian kewajiban citasi dan penggunaan gaya selingkuh ini maksudnya kalau kita menulis data pusaka itu kan kita pakai HPA atau Chicago dan lain-lainnya. Kemudian peranan teknologi ini ya juga ini penting sekali untuk menghindari plagiarisme. Itu kita gunakan Turnitin atau iTicket dan lain sebagainya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham ini. Nah ini juga sebagai kewajiban ya mahasiswa nantinya, baik disertasi maupun nanti kalau publikasi ya, ini kan syaratnya harus ada publikasi ya, itu semuanya harus diturnitin ya dengan nilai maksimalnya 20%. Itu nanti bisa dibaca di penulisan disertasi ya. Nah jadi untuk menjaga originalitas maka susun penelitian dari masalah yang orisinal, temukan novelty ya, dan kutip sumber sesuai kaidah akademik, kemudian gunakan software tadi pakai Turnitin atau etiket ya, dan jaga integritas, hindari manipulasi data, dan kontribusi harus menambah wawasan yang baru. Nah, jadi kesimpulannya etika penelitian menentukan kualitas keilmiahan ya. Originalitas dan bebas plagiarisme itu kewajiban akademik. Menjaga etika itu adalah menjaga martabat ilmu dan kepercayaan publik. Kemudian pentingnya menjunjung tinggi etika, originalitas dan integritas ilmiah. Ya. Jadi ini semuanya ada data pusakanya, diambil dari ada APA, ada Crosswell, ada Sutarno, etika akademik dan plagiarisme itu. Ya. Mungkin ada yang didiskusikan Bapak Ibu, monggo. Ini untuk bahasan mengenai etika penelitian. Ya. Jadi sebelum kita nanti membuat disertasi, ada rambu-rambunya yang harus kita patuhi dalam membuat disertasi. Monggo kalau ada
yang mau didiskusikan Bapak Ibu? Kalau bisa saya jawab ya saya jawab sekarang, kalau tidak bisa nanti jadi PR. Ada? Izin Ibu. Iya Pak. Izin karena S2 dan S3 itu kan signifikan di S3 itu benar-benar menulis ya Bu ya. Nantinya kan kita pasti membuat jurnal dan tulisan-tulisan. Nah itu kan kurang lebih, nah saya yang belum tahu kan nanti UPN harapannya apakah judul-judulnya nanti ke arah topik yang memang dibahas atau harus persis dengan judul yang dibahas di disertasi atau bagaimana. Yang intinya kalau terkait dengan materi yang dibawakan Bu Tika itu, apakah nanti jurnal yang kita telah tulis itu kan pasti kurang lebih kita bakal comot-comot banyak Bu ya, pastilah, karena kita kan bikin jurnal kan juga pasti parafrase dan lain-lainnya kan sudah kita tata juga redaksinya dan lain sebagainya. Nah itu bagaimana ya Bu? Apakah nantinya di disertasi itu kan banyak samanya dengan jurnal, dengan jurnal kita kan bakal sudah terpublikasi, itu bagaimana ya Bu? Apakah harus diolah dulu di disertasinya atau ya udah kita samakan pun nggak masalah? Itu kan yang pasti kan di pendahuluan kan pasti referat atau tulisan kita yang sudah kita ambil sari-sarinya dengan bagus kita sun, itu kan bisa langsung kita pakai juga di disertasi, harapannya seperti itu. Terima kasih Bu. Oke, makasih Pak Nata. Jadi dalam membuat disertasi ya memang kita pasti bersumber pada jurnal. Saya kira tidak masalah ya kita menggunakan jurnal itu selama kita citasi jurnal tersebut, ya kan. Jadi kan maksudnya bahwa tulisan tulisan jurnal itu kan tidak kita pakai secara langsung tanpa menyebutkan sumbernya kan. Tapi kalau kita menggunakan menulis disertasi kemudian kita mencuplik atau menggunakan kalimat atau hasil penelitian orang lain itu tidak masalah asalkan disebutkan sumbernya seperti itu karena jadi saya kira ya tidak masalah seperti itu, kecuali kita itu ya menulis apa itu sendiri gitu ya, ide sendiri, tapi selama kita itu menggunakan hasil penelitian orang lain ya kita tulis sumbernya seperti itu, tidak masalah saya kira itu ya. Dan untuk publikasi ini sebelum disertasi kan memang ada syarat ya, syaratnya sebelum belum hafal ya, untuk ujian. Nah, ujian disertasi kan nanti ada proposal, kemudian hasil, ada beberapa tahap itu kan ya. Nah itu pada saat yang mana itu harus sudah publish. Nah, penelitiannya itu enggak bisa dari bagiannya. Jadi misalkan judulnya mengenai judul tertentu gitu ya, kita ambil sebagian aja tidak masalah gitu. Nah tapi tetap harus kita nggak self plagiarism ya Bu ya? Ya, kita harus hindari itu ya, biasa kena self plagiarism kalau kita langsung namanya persis, walaupun kita bagiannya ya tetap harus agak beda Pak, biar tidak kena itu self plagiarism itu tadi. Jadi maksudnya salah satu topiknya lah kita ambil ya, tapi dalam pengungkapan dalam jurnal tadi itu kan bisa kita rubah, maksudnya bagian mungkin variabelnya gitu ya, variabelnya. Nah sebelum jadi disertasi itu sebagian variabel itu kita uji sendiri. Nah seperti saya dapat dulu itu saya dapat hibah penelitian disertasi doktor ya, itu ya bagian dari disertasi saya itu saya teliti sendiri, tapi dengan kausalitas yang berbeda, tapi variabel itu ada dalam disertasi saya. Tapi yang disertasi yang saya teliti sebelumnya itu ya nggak sama persis dengan
disertasi, tapi bagiannya gitu loh Pak maksudnya. Jadi bukan memotong, misalkan dipotong diambil itu enggak, tapi bagian itu kita teliti sendiri. Itu maksudnya Pak Mata. Siap. Terima kasih Bu. Ya. Ya jadi itu memang harus hati-hati ya. Kita mengambil, memang kan disarankan publikasinya itu bagian dari disertasi, tapi ya tidak mungkin bagian itu apa ya seperti dipotong tok gitu enggak, tapi bagian itu kita teliti sendiri gitu lah. Itu ya, mungkin ada pendapat yang lain dari Pak Ade atau Pak Ali. Izin bertanya Putri Kartika terkait dengan novelty itu semuanya menjadikan indikator jadi variabel baru itu apa boleh nggih? Jadi semuanya kita menggunakan untuk indikator tersebut jadi variabel dengan cara membuat FGD atau dan yang lainnya di UPN pripun untuk mencari novelty yang terbaru? Oh, maksudnya dari rencana studinya kemudian kita FGD-kan untuk mencari novelty-nya. Tidak masalah, itu mungkin bisa nanti akan ada syarat sebelum proposal itu untuk di apa Pak namanya itu. Kita lupa. Kita bukan publikasi, kita critical paper itu loh. Apa sih namanya? Lupa. Jadi kita diskusikan topik kita dengan bersama peneliti-peneliti yang lain. Apa sih namanya Pak? Lupa saya. Pra penelitian kali ya Bu ya? Apa? Pra penelitian begitu? Bukan. Nah, jadi maksudnya kita punya ide ya. Kita nanti kumpul sama banyak S3 yang lain itu untuk membahas kira-kira penelitian kita itu mungkin ada masukan-masukan dari yang lain. Sektor namanya itu kok itu loh. Bu. Saya tuh apa? State of the art. Oh, bukan. Kalau kikum. Oh, logi. Oh, iya. Kologium maksudnya. Oh, alah, iya, sorry. Ya, jadi nanti kan ada kologium. Itu kan sebelum kita proposal kita soalnya kita kologium dulu. Jadi nanti di mana itu? Di AVB ya, forum dekan itu ada bagiannya itu yang mengadakan kologium. Jadi setahun itu ada 2 kali. Pada saat ada 2 pertemuan yang di AVB itu ada kologiumnya. Jadi nanti Bapak Ibu sebelum proposal itu bisa mengikuti kologium tadi. Ya, itu kan bisa juga dari adanya saran dari beberapa peneliti yang lain. Nah, itu kita bisa menemukan novelty kita. Ya, itu ada ya di di kurikulum enggak ya? Nah, itu ya Pak Wisnu ya. Siap Bu Tri Kartika. Ya, jadi memang benar-benar baru itu ya gampang-gampang sulit. Gampang sulit. Ya seperti misalnya itu kelihatannya ya memang sulit, akhirnya ya mencari-carinya itu loh yang sulitnya itu.
Jadi tapi kalau sekarang ini kelihatannya nggak sesulit dulu kan. Sekarang ada IE itu ya, ternyata itu sangat memudahkan. Kalau dulu mencari jurnal yang sama aja sampai pusing 7 keliling karena informasinya sedikit, tapi kita harus mencari topik yang sama. Kalau sekarang pakai IE mudah sekali, hanya beberapa menit aja sudah ketemu. Itu. Saya kira penggunaan IE ya tidak masalah selama kita bertanggung jawab terhadap isinya gitu ya. Jadi tidak sekedar IE yang menulis gitu. Itu ya Pak ya. Ini ada yang lain. Iya, Bu. Ya, Tanya, Bu. Ade. Ya. Ini Pak Ade. Saya lihat beberapa contoh disertasi itu kebanyakan kan lokal ya, maksudnya yang bisa saya pakai jadi referensi itu adalah yang lokal di Indonesia gitu. Ya. Dan kalau saya lihat topiknya itu sulit mencari referensi yang benar-benar spesifik. Kalau kita lihat jurnal-jurnalnya internasional itu agak sulit mencari yang spesifik kecuali jurnal lokal, disertasi lokal sebagai dasarnya. Ini saya ambil contoh misalnya penelitian tentang tanaman kakao di daerah Sulawesi, itu ada disertasinya. Nah, ini dan banyak yang seperti itu saya lihat. Jadi mengambil contoh kasus di satu daerah, meneliti. Nah, ini referensi internasionalnya apakah nanti akan jadi terbatas atau kita, kalau saya lihat referensi yang ada di disertasi itu memang kebanyakan dari Indonesia juga akhirnya. Iya. Tapi mungkin itu tadi Pak, mungkin kita juga perlu bantuan IE itu. Iya. Sebelumnya sih banyak Pak, mungkin karena misalkan ya kita itu kadang yang lokal itu sumber lokal ya termasuknya ya. Kalau bangun enggak Pak, misalkan itu kan di mana-mana ada ya. Mungkin yang spesifik, misalkan kalau kita neliti misalkan undi-undi gitu ya. Ya mungkin adanya di Indonesia, mungkin di luar negeri tidak ada. Iya. Tapi kalau memang kita nelitinya agak umum gitu ya, mungkin di luar pun banyak Pak seperti itu. Mungkin kata kunci kita aja waktu nyarinya itu. Ya jadi kalau kita neliti yang memang tidak lokal, pastilah di internasional banyak Pak. Itu tadi kalau undi-undi di Jepang mungkin tidak ada itu undi-undi. Nah itu seperti itu. Tapi kalau kita umum misalkan meneliti motivasi di mana-mana pun kan ada itu. Nah, itu mungkin banyak. Jadi tergantung topik kita itu banyak unsur lokalnya ataukah memang umum seperti itu. Itu mungkin Pak Ade ya. Iya. Dan saya jawab. Mungkin ada yang lain. Ini ada tambahan juga ini sebelum besok minggu depan itu kan ada tugas-tugas bagi Bapak Ibu. Nah ini sekarang masuk ke metodologi penelitian ya, juga masih pengantar sebetulnya. Ini saya ambil dari buku. Saya share dulu coba ya. Ini saya ambil dari Humas Sekarang. Jadi besok minggu depan ini saya berikan buku metodologi penelitian ya dari Humas Sekarang dan Roger Buki ini ya. Nah secara umum dulu dari bukunya Humas Sekarang ini ya,
metode penelitian itu adalah pendidikan atau investigasi terkelola spesifik dengan tujuan menemukan jawaban atau solusi terkait. Ya kan, bahwa kalau kita meneliti mungkin di eksak atau di sosial kan sama ya, harus ada ada permasalahan dulu untuk menemukan jawaban dari dan menemukan solusinya ya. Nah, penelitian ini mungkin sudah ya Pak Sugeng ya. Penelitian kuantitatif bedanya dengan kualitatif itu apa? Karena ini ada beberapa perbedaan ya, baik mengenai tujuan, metode, data dan hasilnya. Jadi kalau penelitian kuantitatif ini menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel ya. Hubungan antar variabel itu bisa kausal, bisa juga komparatif gitu ya. Kalau tujuan kualitatif ini lebih pada memahami dan menjelaskan fenomena sosial dan budaya. Nah, kemudian pada kuantitatif ini metodenya menggunakan survei ya, eksperimen dan analisis statistik untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Sedangkan yang kualitatif ini menggunakan wawancara, observasi, analisis teks untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Sedangkan datanya untuk kuantitatif itu berupa angka dan statistik yang dapat diukur dan dianalisis secara objektif. Nah, ini di kuantitatif itu berupa angka. Jadi kalau kita menggunakan responden tadi ya, yang berupa pertanyaan-pertanyaan atau kuesioner, itu nanti harus diangkakan. Itu nanti ada beberapa metodenya ya. Sedangkan kualitatif ini bisa berupa teks, gambar, suara yang dapat diinterpretasikan secara subjektif. Dan hasilnya berupa kesimpulan dan dapat digeneralisasi ke populasi yang lebih luas. Sedangkan kalau kualitatif ini berupa kesimpulan yang dapat memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang diteliti tentunya ya. Kemudian ada dua jenis penelitian, ada basic atau fundamental research, satunya applied research ya. Yang applied ini memecahkan masalah yang dihadapi oleh manajer dalam konteks pekerjaan yang menuntut solusi yang tepat. Sedangkan untuk fundamental ini dikatakan biasanya penelitian murni, ya, pure research, untuk menghasilkan pokok pengetahuan dengan berusaha memahami bagaimana masalah tertentu yang dapat terjadi dalam organisasi itu dapat diselesaikan. Nah, ini mungkin saya hanya mengulangi saja agar Bapak Ibu yang sudah sebetulnya sudah jelas, ini lebih jelas lagi gitu ya. Kemudian peranan manajer dalam penelitian. Nah, ini kenapa manajer perlu mengetahui tentang penelitian? Karena dengan memahami penelitian, metode penelitian membantu manajer untuk pertama ya, mengenali dan secara efektif memecahkan masalah kecil dalam konteks pekerjaan. Yang kedua, mengetahui bagaimana membedakan penelitian yang baik dan yang buruk. Yang C, menghargai dan terus-menerus menyadari berbagai pengaruh dan efek dari faktor-faktor terkait dalam suatu situasi. Berikutnya, memperhitungkan risiko dalam pengambilan keputusan. Mengetahui sepenuhnya probabilitas yang terkait dengan kemungkinan atau outcome yang berbeda. Kemudian, mencegah kepentingan pribadi yang mungkin mempengaruhi situasi. Atau berhubungan dengan peneliti dan konsultan yang disewa secara efektif. Nah, ini mungkin Bapak Ibu yang sebagai sebagai manajer atau di pekerjaannya itu mungkin dalam penelitian menyewa seorang peneliti. Nah, itu mungkin sekarang lebih baik diteliti sendiri gitu ya Pak ya. Kemudian menggabungkan pengalaman dengan pengetahuan ilmiah ketika mengambil keputusan. Nah, itu kemudian ini ada
pendekatan saintifik dan alternatif dalam pendidikan atau investigasi. Nah, karakteristik penelitian ilmiah ini ya mungkin sudah tahu semua Bapak Ibu, tujuannya harus jelas, ya. Adanya ketepatan, dapat diuji, dapat ditiru, kemudian ketelitian dan keyakinan, ini misalkan dalam menentukan validitas, reliabilitas, ya. Kemudian hasilnya tentu saja ini kuantitatif ya, dapat digeneralisasi, ya. Dengan sampel yang kecil kita dapat mengeneralisasi populasi. Kemudian objektif dan hemat, yaitu pendekatan ilmiahnya. Kemudian yang berikutnya di sini dalam metode penelitian itu ada yang dikatakan ada penalarannya ya, ada yang deduktif, yaitu penerapan teori umum untuk kasus tertentu. Contohnya pengujian hipotesis. Jadi yang kuantitatif ini lebih kepada deduktif ya. Kalau induktif ini lebih kepada kualitatif ya, merupakan proses di mana kita mengamati fenomena. Nah, kemudian atas dasar ini sampai pada kesimpulan yang umum. Nah, kedua proses induktif dan deduktif ini yang biasanya digunakan dalam penelitian. Nah, ini kalau deduktif ya biasanya mengidentifikasi area permasalahan yang luas, ya. Kemudian define the problem statement, menentukan pernyataan masalah, kemudian mengembangkan hipotesis, menentukan langkah-langkah, mengumpulkan data, analisis data, dan yang terakhir interpretasi data. Itu kan penelitian deduktif ya. Jadi nanti dalam kalau Bapak Ibu mengambil yang kuantitatif, ini biasanya seperti ini, deduktif ya diutamakan. Jadi diidentifikasi masalahnya, menentukan pernyataan, mengembangkan hipotesis, menentukan langkah, mengumpulkan, menganalisis, dan interpretasi seperti itu. Nah, sekarang ini dalam bukunya Umar sekarang nanti saya share bukunya. Sebentar. Ini kita mulai di chapter 3 ya. Chapter 3 ada sebenarnya ada 9 spektor kalau salah ya. 3, 4, 5, kemudian 6 dan 7. Nah, ini di chapter 3 ini untuk minggu depan ya Pak ya. Ini kan ini saya sudah diskusi dengan Pak Sugeng untuk minggu depan ini 2 orang ya yang membahas teori untuk chapter 3 ini kan, yang bicara mengenai masalah dan mendefinisikan masalah itu ya. Nah, di sini nanti siapa ketua kelasnya Pak siapa tadi? Pak Wisnu ya? Jihu. Oke. Jadi gini Pak Wisnu, mungkin atau komunikasi sendiri, diskusi sendiri ya. Ini untuk minggu depan, ini chapter 3, ini membahas mengenai masalah ya dalam penelitian. Nah, ini 2 orang yang membahas teori, kemudian yang lain mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah. Ya. Jadi saya tidak menentukan siapa, tapi mungkin diskusi sendiri aja siapa yang nanti di chapter 3 ini
mempresentasikan tentang teori, ya. Teori dibagi 3, ya. Kemudian kan ada 6 orang, berarti yang 4 orang ini mencari jurnal yang berkaitan dengan masalah itu. Nanti baru kita diskusi. Apakah jelas? Jadi Bu, ini 2 orang presentasi, yang 4 orang itu yang tidak presentasi mencari jurnal yang berkaitan dengan materi tersebut, nggih. Oh, Gitu. nggih, siap. Ya. Jadi nanti semuanya membahas mengenai masalah dalam penelitian. Ya. Nah, kemudian yang chapter 4 ini juga gantian aja Pak Wisnu. Ya. Jadi chapter 4 ini ya 2 orang membahas teorinya. Ya. Kemudian yang 4 orang yang lain juga ngambil jurnalnya yang berkaitan di sini dengan literatur review. Itu. Begitu seterusnya. Kemudian yang chapter 5 juga begitu, 2 orang membahas teori, yang 4 orang jurnal yang berkaitan dengan theoretical framework dan hipotesis. Gitu nggih. Itu nanti saya dengan Pak Sugeng nanti bergiliran, ya. Jadi setelah nanti saya selesai mungkin 3 chapter, nanti dilanjutkan Pak Sugeng dengan sistem yang sama seperti itu. Yeah. Bu Atika izin Bu, kita kan juga ada tugas dari Pak Sugeng ya, itu apakah nanti dibahas dengan Pak Sugeng atau lanjut dengan Bu Tika ya? Enggak, Pak Sugeng ngasih, kok enggak bilang kalau ngasih tugas ya? Ada Bu, jadi ada 2 file, dibagi jadi 2 grup, masing-masing grup membuat summary yang harus dipresentasikan. Jadi terkait bisnis research, internasional bisnis research dan filosofi. Soalnya Pak Sugeng kemarin ketemu saya tidak bahas itu, nanti saya tanyakan ya Pak ya. Ya, belum. Ya. Nah, ini karena minggu berapa ini 2 ya, 2, 3, 4 ini saya, jadi dan saya juga bicara dengan Pak Sugeng sudah seperti ini, jadi saya nggak tahu kalau Pak Sugeng membuat tugas. Ya mungkin tugasnya nanti Pak Sugeng, waktunya Pak Sugeng saja ya. Siap. Karena minggu depan masih saya. Jadi untuk saya bahas chapter 3 nih. Ya, jadi per minggu 1 chapter aja. Gitu ya. Nanti saya bicarakan dengan Pak Sugeng untuk tugasnya Pak Sugeng itu setelah saya atau gimana gitu. Karena ini kemarin janjiannya ya sudah ketika dulu yang kedua gitu. Ya. Itu ya Pak Ade ya? Iya Bu. Saya tanyakan Pak Sugeng lagi. Apakah tugasnya ini sudah jelas gitu. Jadi nanti dipresentasikan baik yang materi maupun yang jurnal. Nanti saya dikirimi ya. Jadi saya juga bisa baca. Mungkin teman-teman juga saling mengirimkan atau mungkin ditaruh di grup atau bagaimana. Jadi semuanya bisa baca. Sehingga nanti dalam dalam kuliah kita sudah bisa diskusi. Gimana itu? Nggih Bu, siap. Oke, ini Pak Wisnu. Pak Ade, Pak Ali, Pak Onis. Oh iya Bu, siap. Oke. Jadi saya kira ya karena tidak mungkin untuk minggu-minggu ini tidak bisa offline ya. Nanti kalau offline kira-kira ditentukan aja kapan
biar yang yang Bogor juga tahu UPN. Sudah pernah ke UPN Pak Adi? Saya seumur hidup baru sekali ke Surabaya, Bu. Nah ini mungkin nggak sekali lagi, nanti agak berkali-kali nih Pak. Iya, kemarin udah ngatur-ngatur dengan Mas Wisnu dan Mas Onis kira-kira tanggalnya yang pas buat semua, termasuk saya nanti gitu. Iya, ini kan tetap harus tahu UPN nanti hanya dibayangkan saja. Jangan sampai nanti tahunya pas wisuda aja baru ke UPN. Nah, iya kan agak bagus begitu. Jadi perlu tahu lokasi UPN itu di mana sih? Iya. Daerah Rungkut itu di mana sih ya? Walaupun agak pinggir masih ramai kok Pak. Saya dulu rasanya pernah sih ke Rungkut waktu zaman Coca-Cola. Saya dulu kerja Coca-Cola. Sidoarjo itu kalau nggak salah ya. Oh, Sidoarjo, ya. Rungkut ini dengan Sidoarjo agak dekat karena Rungkut ini Surabaya Timur. Jadi dengan Sidoarjo sih dekat aja. Kayaknya itu yang ya baru sekali itu Bu ke Surabaya. Oh iya. Izin. Kalau ini Pak Onis jarang ke Surabaya atau? Ya, siap Ibu. Nanti di jadwal kapan ke Surabayanya ini. Ya. Ya, nanti dikatakan offline. Kita Iya. tergantung Komandan Ade. Pak Wisnu berarti. Rencananya sudah ada Sama sebenarnya. Pak Presiden Wisnu. Kemungkinan tanggal 24 sampai 26 nanti minta untuk satu harinya ada yang 2 mata kuliah gitu, izin ke Oh gitu. Kaprodi. Maksudnya koordinasi sama Kaprodi. Nggih, siap. Oh, 24 sampai 26. Iya, antara itu. Langsung tuntaskan 4 mata kuliah ya. Iya, 4 mata kuliah. Iya, gantian nanti. Ya mungkin sehari dua yang satu hari buat jalan-jalan. Ji. Iya. Bang Ade biar kerasan di Surabaya. Ibu. Iya. Iya. Nanti Iya, kalau sudah pasti. kerasan cari rumah di Surabaya. Taunya mall apa? Tunjungan ya? Tunjungan. Ya, mallnya Tunjungan. Sama stasiun Gubeng. Nah, taunya itu. Iya, Gubeng, aduh, stasiun. Ya perlu nanti diputar-putarkan makanan Surabaya khasnya apa. Yang Surabaya cuma Burina. Yang Saya lain. Surabaya Barat, Bu. Kenapa? Kenapa Pak? Saya di Surabaya Barat. Siapa? Saya. Oh, Pak. Oh iya. Jadi Nggih. dua orang aja. Kalau yang Pak Nanta mungkin Bojonegoro, Surabaya sudah deket ya, jadi sudah wirawiri kalau Surabaya. Iya Pak Nanta. Kalau Pak Ali, Gresik ya sudah bosan sampai ke Surabaya ya. Oke Bapak Ibu, saya kira itu yang bisa saya berikan untuk malam ini. Jadi kita ketemu minggu depan ya dengan tugas masing-masing. Dibagi Pak Wisnu siapa yang presentasi untuk teori, siapa yang bagiannya siapa yang jurnal. Nanti diputar aja, jadi semuanya dapat teori, semuanya dapat jurnal. Gitu. Jadi minggu depan ini topiknya satu itu aja ya, hanya masalah 2 orang yang bahas teori, 4 orang yang bahas jurnalnya yang berkaitan dengan masalah itu. Ye. Ada yang ditanyakan lagi mungkin? Ada? Ya, kalau tidak ada saya kira cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih kehadirannya walaupun hanya offline. Saya tadi tidak membayangkan, saya pikir Surabaya semua. Jadi kok Pak Onis mintanya
online ya tidak apa-apa. Ternyata semuanya jauh-jauh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Terima kasih, Ibu. Bu. Assalamualaikum Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.